Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Askia, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Muslim di tengah komunitas non-Muslim dalam topik pembahasan mata kuliah Thaqofah Islamiyah. Pokok pembahasan yang pertama adalah bagaimana Muslim di tengah komunitas non-Muslim. Pada dasarnya, kaum muslimin di Amerika dan negara-negara barat lainnya meskipun merupakan komunitas yang terus berkembang dan semakin beragam, akan tetapi merupakan minoritas kecil yang hidup di sebuah negara yang nyata-nyata Kristen. Kepercayaan kaum muslimin pada umumnya tidak dipahami di Amerika Serikat, dan praktik-praktik kaum muslim tidak didukung oleh struktur sosial, profesional, dan ekonomi masyarakat di Amerika. Memang, Islam tersebar dengan damai di seluruh penjuru bumi. Banyak muslim dari kita yang hidup dan jauh di negeri seberang, di negeri yang mayoritas masyarakatnya bukan muslim. Mereka menjadi kaum minoritas. Dan tidak perlu jauh-jauh ambil contoh di Eropa atau di Amerika. Di Denpasar atau Manado, di Indonesia sendiri, kondisi sosial seperti itu juga bisa kita rasakan. Nah, menimbang kondisi tersebut, sedikit banyak tentu saja mereka akan menemukan kesulitan dalam melaksanakan syariat Islam. Mungkin bisa jadi karena mereka menemui kondisi yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, namun mereka tidak bisa menghindarinya. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan adanya pembaharuan dan inovasi dalam pemikiran keagamaan agar dapat dinamis seiring dengan situasi dan kondisi, tapi tetap tidak menghilangkan esensi atau nilai-nilai pokok yang terkandung. Lantas, pokok pembahasan yang kedua adalah bagaimana penerapan Islam pada muslim di tengah komunitas non-muslim. Nah, Islam kan memang penjuru dunia. Banyak muslim yang hidup jauh di negeri seberang, di negeri yang mayoritas masyarakatnya menjadi kaum minoritas di sana. Lantas Islam pada kondisi muslim di tengah komunitas non-muslim seperti ini. Nah, dalam Islam itu ada yang namanya fikih al-akaliyat, atau di Indonesia biasa disebut dengan fikih minoritas. Jadi fikih al-akaliyat yaitu salah satu fikih yang menjadi bagian dari ilmu fikih pada umumnya. Hanya saja fikih al-akaliyat ini memiliki sebuah karakter khusus karena nantinya akan diterapkan pada masyarakat yang terbilang mempunyai karakter khusus juga, yaitu yang disebut sebagai kaum minoritas muslim yang berada di wilayah negara-negara barat, negara-negara yang dengan mayoritas non-muslim. Fikih akaliyat adalah fikih yang secara spesifik membahas terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi muslim minoritas dalam pengalaman ajaran agama. Dalam pengamalan ajaran agama. Jadi latar belakangnya fikih al-akaliyat ini adalah banyaknya permasalahan pengamalan syariat Islam yang dihadapi muslim minoritas yang berada di barat, yaitu benua Eropa dan benua Amerika. Lantas permasalahan yang dihadapi muslim di barat tentu saja sudah dijawab para ahli, tapi dalam konteks ini ada dua tokoh yang dianggap penggagas adanya fikih minoritas atau fikih akaliyat ini, yaitu Toha Jabir al-Alwani dan Yusuf al-Qardawi. Menurut kedua tokoh ini, perlu adanya suatu bentuk fikih yang khusus dan utuh dari sisi materi dan metodologisnya terkait masalah keminoritasan ini. Di antara problematikanya yaitu pemaknaan negara Islam dan peran politik serta kewarganegaraan kaum muslimin yang tinggal di negara-negara dengan mayoritas non-muslim. Lantas yang menjadi permasalahan adalah bagaimana contoh konkret muslim di tengah komunitas non-muslim ini gitu. Berbeda halnya kan ketika umat Islam hidup dalam masyarakat yang tidak sepenuhnya menerima Islam gitu. Ilustrasi yang diberikan oleh Mu'adz ibnu Jabal ini menjadi menarik untuk diketengahkan dalam contoh konkret muslim di tengah komunitas non-muslim ini.
Jadi suatu ketika Mu'adz diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Yaman, dan Rasulullah bertanya, "Wahai Mu'adz, apabila muncul suatu perkara, bagaimana engkau memutuskan hukumnya?" Lantas Mu'adz menjawab, "Aku putuskan dengan berdasarkan kitab Allah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana jika engkau tidak mendapatkannya dari kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Maka aku putuskan berdasarkan sunnah Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana jika engkau tidak mendapatkan keputusan dalam sunnah Rasulullah?" Kemudian Mu'adz menjawab lagi, "Aku berijtihad dengan menggunakan pendapatku dan aku tidak akan mundur." Nah, dalam konteks ini, fleksibilitas dalam beragama dan ijtihad jadi penting ketika menghadapi konteks masyarakat yang plural. Ulama-ulama muslim, terutama yang hidup dalam konteks masyarakat barat, kemudian mencoba merumuskan fikih al-akaliyat ini yang menjadi panduan ketika hidup di tengah masyarakat barat yang notabene adalah sekuler dan jikapun beragama bukan beragama Islam. Hal yang kemudian akan sangat berbeda bagi umat Islam di Indonesia yang mendapati masjid di mana-mana, makanan halal tersedia, serta masjid yang bisa punya pengeras suara. Nah, fikih al-akaliyat ini dibangun di atas satu kebutuhan untuk memosisikan umat Islam agar bisa hidup dalam konteks hubungan sosial di mana umat Islam menjadi minoritas di sana. Di sini beberapa ulama seperti tadi Toha Jabir al-Alwani dan Yusuf al-Qaradawi kemudian merumuskan konteks Islam dalam masyarakat barat dengan menekankan fleksibilitas dan pentingnya ijtihad agar tidak berbenturan etis antara umat Islam dan masyarakat barat. Fikih al-akaliyat bukan merupakan produk hukum baru, melainkan kontekstualisasi dari tradisi hukum yang ada dalam Islam dalam konteks kehidupan masyarakat yang bukan mayoritas muslim. Jadi begitu penjelasannya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.